Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk akuntansi keperilakuan, kami akan membahas bab mengenai pembuatan keputusan kelompok. Sebelum itu, perkenankanlah kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota ada Adida Alita dengan NPM 201010435, lalu ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 201010451, dan yang terakhir ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 201010491. Poin pembahasan kita pada materi pembuatan keputusan kelompok kali ini ada 8, yaitu yang pertama mengenai definisi pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua ada proses dari pembuatan keputusan kelompok. Yang ketiga adalah keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Keempat yaitu kelemahan dari pembuatan keputusan kelompok. Kelima, strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Keenam, yaitu teori-teori yang mendukung dalam pembuatan keputusan kelompok. Yang ketujuh, mengenai relevansi pembuatan kelompok di dalam penelitian BAR. Yang terakhir, yaitu contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok merupakan proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada keputusan lebih dari satu orang. Karena melibatkan banyak orang, maka waktu untuk pembuatan keputusan menjadi lebih lama. Namun, diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik daripada pembuatan keputusan secara individu. Selanjutnya, dalam definisi pembuatan keputusan kelompok, terdapat pendapat pendukung. Pendapat lain yang membandingkan antara pencapaian pembuatan keputusan secara individu dan kelompok yaitu yang pertama terdapat Blinder dan Morgan pada tahun 2000 menyatakan bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Yang kedua terdapat Tindale pada tahun 1989 mendukung riset Blinder dan Morgan. Ia menyatakan bahwa pengambilan keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu dalam kondisi total feedback positif maupun negatif. Dan yang terakhir terdapat Arnold pada tahun 2000 menambahkan bahwa pembuatan keputusan kelompok terkendala waktu, maka kelompok cenderung mencari informasi yang lebih efisien dan mempercepat proses pembuatan keputusan. 2. Proses pembuatan keputusan kelompok. Terdapat 4 tahap dalam pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama ada inception atau tahapan permulaan. Pada tahap ini, kita akan memilih tujuan dan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kedua yaitu problem solving, yaitu tahap penyelesaian masalah dengan cara melakukan analisis teknikal dari berbagai persyaratan proyek untuk mengidentifikasi strategi yang telah dipilih. Ketiga, konflik resolution atau pemecahan perselisihan, yaitu proses yang melibatkan anggota kelompok untuk menyelesaikan preferensi, referensi, dan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok. Langkah yang terakhir yaitu execution, yang merupakan tindakan oleh kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pembuatan keputusan kelompok. Bloomberg pada tahun 1994 mengutarakan bahwa proses pembuatan keputusan kelompok dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase pengumpulan informasi yang relevan, kedua fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, lalu yang terakhir adalah fase memilih tindakan. Proses pembuatan keputusan kelompok
lebih kompleks karena terdapat interaksi sosial yang lebih rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Interaksi kelompok terdapat dua aspek penting yang berkaitan dengan kandungan informasi yang didiskusikan disebut dengan meta-knowledge dan pemrosesan kognitif bersama disebut dengan metacognition. Kreiter dan Kenichi pada tahun 2004 menjelaskan perbedaan antara keputusan individual dan keputusan kelompok. Dalam proses pembuatan keputusan individual dinilai lebih efektif, lebih efisien, dan dengan waktu yang lebih cepat. Namun, pembuatan keputusan individual memiliki keterbatasan pengetahuan, sehingga kurang percaya diri dalam menentukan pilihan, dan individu memiliki sifat bounded rationality, yaitu adanya keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan informasi yang diproses. Sementara itu, untuk pembuatan keputusan kelompok, prosesnya lebih lama, namun memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi, karena kelompok memiliki pengetahuan yang lebih luas dan beragam. Juga terdapat perspektif yang berbeda-beda setiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Pemahaman yang lebih lengkap sehingga dapat meningkatkan keberterimaan terhadap keputusan yang disepakati. Poin pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Sultan dan Hayyin pada tahun 1997 memberikan alasan keefektifan pembuatan keputusan kelompok, yaitu yang pertama, kelompok memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beragam. Ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan outcome atau hasil akhir karena anggota kelompok merasa ikut bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, dengan keputusan kelompok, selama proses penyelesaian masalah, terjadi komunikasi yang lebih baik. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembuatan keputusan kelompok, yaitu Kreiter dan Kenichi, menjelaskan bahwa kinerja kelompok dinilai lebih efektif dan lebih baik daripada pembuatan keputusan secara individual, yaitu karena ukuran kelompok relatif kecil, kelompok mengetahui lebih banyak hal tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan pemimpin kelompok memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengarahkan dan menilai opini anggota kelompok. Keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembuatan keputusan kelompok yaitu Kreitner dan Kenichi tahun 2004 menjelaskan bahwa kinerja kelompok dinilai lebih efektif dan lebih baik daripada pembuatan keputusan individual, yaitu ketika ukuran kelompok relatif kecil. Kelompok mengetahui banyak hal tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan pemimpin kelompok memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengarahkan dan menilai opini anggota kelompok. Lebih lanjut, Kreitner dan Kenichi menjelaskan bahwa kinerja kelompok akan lebih baik jika tidak ada, yang pertama, tekanan sosial atau disebut social pressure, merupakan adanya tekanan untuk menyesuaikan diri pada kelompok yang lebih kuat. Yang kedua, terdapat tidak ada dominasi oleh individual yang vokal atau disebut domination by a vocal few, adalah adanya dominasi dari kelompok orang yang dianggap vokal atau seringkali bersuara lantang. Kemudian yang ketiga, terdapat tidak adanya politik balas jasa atau log rolling, yang merupakan keputusan yang baik tertutupi oleh sebagian kelompok yang memiliki kepentingan. Yang keempat, terdapat tidak ada peralihan atau pemindahan tujuan atau yang disebut dengan goal displacement, merupakan adanya suatu pergeseran tujuan dari yang seharusnya baik ke alternatif yang lebih buruk hanya karena beberapa kelompok memenangkan argumentasi. Dan yang terakhir, terdapat tidak ada keberpaduan yang tinggi atau disebut groupthink, merupakan tingkat keberpaduan anggota kelompok terlalu berlebihan sehingga tidak mampu melihat alternatif secara realistik.
Pembahasan yang keempat yaitu mengenai kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok diharapkan dapat memperbaiki kualitas keputusan, karena kelompok memiliki lebih banyak sumber daya intelektual untuk mengatasi permasalahan dibandingkan dengan pembuatan keputusan secara individu. Namun demikian, di dalam pembuatan keputusan kelompok terdapat kompleksitas intrinsik yang terkait dengan diskusi kelompok yang dapat menyebabkan manfaat potensial yang seharusnya diperoleh menjadi kurang optimal. Stasser dan Titus pada tahun 1985 menyebutkan bahwa salah satu kompleksitas diskusi kelompok adalah bias penyampaian informasi. Fenomena bias penyampaian informasi pada umumnya terjadi dalam proses pembuatan keputusan kelompok yang menurut Bloomberg pada tahun 1994 dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pengumpulan informasi, fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, serta fase memilih tindakan. Sementara informasi yang tersedia dalam kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, item informasi yang diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, item informasi yang diketahui oleh beberapa anggota kelompok. Dan yang ketiga, informasi yang hanya diketahui oleh satu anggota kelompok. Kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Bias penyampaian umum dalam pembuatan keputusan kelompok menyatakan bahwa selama fase pengumpulan informasi dalam partisipasi kelompok, informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok atau disebut informasi umum memiliki probabilitas lebih besar untuk didiskusikan daripada informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian anggota kelompok saja, atau disebut informasi unik. Fenomena ini menurut Stasser dan Titus tahun 1985 disebut dengan model Collective Information Sampling atau CIS. Menurut Myers dan Lamb tahun 1976, pada pembuatan keputusan kelompok dapat juga terjadi perilaku yang disebut efek polarisasi kelompok atau group polarization effect. Diskusi kelompok cenderung merupakan perwujudan dari pandangan yang dominan dalam kelompok. Jika anggota kelompok dominan atau risk-taking, maka respon kelompok juga cenderung beresiko risk-taking. Begitu juga sebaliknya. Jika anggota kelompok dominan caution shift, maka respon kelompok juga cenderung berhati-hati atau caution shift. Segi negatif dan kelemahan yang lain dari pembuatan keputusan kelompok adalah ketika dalam diskusi kelompok terjadi adanya common belief, yaitu suatu kondisi yang lebih mempertimbangkan informasi yang bersifat umum atau informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok. Padahal yang penting justru diskusi pada unique belief. 5. Strategi menghasilkan keputusan kelompok yang baik. Salah satu tujuan dalam proses pembuatan keputusan yang baik dalam keputusan kelompok maupun individu adalah menghasilkan keputusan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bazerman tahun 1994, bahwa terdapat 4 strategi untuk membuat keputusan lebih baik, yaitu acquiring expertise, debiasing judgment, using linear models, dan adjusting intuitive prediction. Dalam pembuatan keputusan kelompok, juga terdapat upaya-upaya untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, seperti bagaimana memitigasi bias penyampaian informasi yang dapat memicu terjadinya efek keutamaan atau primacy effect. Dalam proses pembuatan keputusan kelompok,
Larson et al. Tahun 1996 merekomendasi strategi mitigasi dan mencegah terjadinya bias penyampaian informasi dalam pembuatan keputusan kelompok, yaitu dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut Shared Cognition Awareness Training atau SCAT. SCAT ditunjukkan untuk meningkatkan aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu, sehingga akan mendorong diskusi kelompok lebih inklusif. Perubahan waktu dan distribusi item informasi diharapkan mendorong probabilitas item informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian anggota kelompok atau informasi unik akan muncul di awal diskusi yang pada akhirnya akan mendapat perhatian lebih atau bahkan sama seperti perhatian yang diberikan pada item informasi umum yang dimiliki oleh semua anggota kelompok. 6. Teori-teori pembuatan keputusan kelompok. Banyak teori-teori yang telah digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena pembuatan keputusan kelompok. Antara lain adalah teori permainan atau games theory, teori time interaction performance. A. Teori permainan atau games theory. Teori permainan dalam fenomena pengambilan keputusan kelompok dijelaskan dengan menggunakan penandingan antara individu versus kelompok dalam konteks sebuah permainan. Teori permainan dalam konteks pengambilan keputusan dapat berkaitan dengan fenomena pilihan individual versus kelompok dalam ultimatum permainan. Strategi individual versus kelompok dalam common value action, ataupun berkaitan dengan bagaimana proses individual dan kelompok membuat keputusan dan sejenisnya. Beberapa riset yang menggunakan teori permainan antara lain Bornstein dan Yaniv tahun 1998 yang meneliti tentang pilihan individual versus kelompok dalam sebuah ultimatum permainan. B. Teori Time Interaction Performance atau TIP. Teori Time Interaction Performance dikembangkan oleh McGrath tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok secara terus-menerus dan simultan melakukan 3 fungsi, yaitu produksi, dukungan anggota, dan kesejahteraan kelompok. Teori Time Interaction Performance atau TIP mengintegrasikan berbagai teori yang berkaitan dengan dinamika perubahan anggota, teori komunikasi, dan teori strukturasi adaptif atau Adaptive Structuration Theory. TIP mengakui bahwa kelompok adalah multifungsi dan anggota kelompok berkontribusi pada 3 level, yaitu 1 pada sistem organisasi, 2 pada komponen kelompok atau anggota atau individu, dan 3 pada kelompok itu sendiri sebagai struktur sosial. Pembahasan yang ketujuh yaitu relevansi riset pembuatan keputusan kelompok di BAR. Penelitian-penelitian di bidang keperilakuan banyak mengkaji mengenai proses pembuatan keputusan, baik pembuatan keputusan secara individual maupun secara kelompok. Banyaknya penelitian yang berkaitan dengan pembuatan keputusan, baik keputusan individual maupun keputusan kelompok, dalam fenomena akuntansi menunjukkan relevansinya topik ini terhadap praktik dan perkembangan aspek keperilakuan. Berikut ini dijelaskan relevansi riset pembuatan keputusan kelompok dalam praktik akuntansi aspek keperilakuan. Yang pertama terdapat Arnold
et al. Pada tahun 2000 menghubungkan GDM dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Kemudian yang kedua terdapat Hunton pada tahun 2001 mengaitkan GSM dengan penelitian tentang mitigasi bias dalam diskusi kelompok yang disebut bias penyampaian informasi umum. Dan yang terakhir terdapat Blinder dan Morgan tahun 2000 mengaitkan GDM dengan menguji apakah pembuatan keputusan kelompok lebih lambat namun lebih akurat dibandingkan dengan proses pembuatan keputusan individu. Kita memasuki poin pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama ada Arnold et al. Pada tahun 2000 melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kelompok dalam bidang pengauditan. Penelitian ini menguji pengaruh tekanan waktu, grow-up group support system, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Tekanan waktu mempunyai opportunity cost dalam bentuk mengurangi waktu yang tersedia untuk menyelesaikan prosedur audit lain. Mengurangi waktu yang seharusnya dialokasikan untuk yang lain, dan seterusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan dengan menggunakan GSS tidak dapat efektif pembuatan keputusan dengan lingkungan face-to-face group. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan objek mahasiswa dengan perbandingan dua kelompok pada semester yang berbeda, dan tingkat tekanan waktu dalam eksperimen belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, ada Hutton pada tahun 2001 melakukan penelitian yang menguji bagaimana mitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas keputusan dalam model Collective Information Sampling atau CIS dengan menawarkan teknik intervensi kelompok yang sering disebut Shared Cognition Awareness Training atau SCAT. Model Collective Information Sampling atau CIS merupakan fenomena bias penyampaian informasi umum yang menjelaskan bahwa dalam fase pengumpulan informasi pembuatan keputusan kelompok, hanya informasi yang diketahui oleh semua anggota kelompok saja yang memiliki probabilitas lebih besar untuk didiskusikan daripada informasi yang bersifat unik, yaitu informasi yang dimiliki oleh satu anggota kelompok saja. Dengan menggunakan desain eksperimen, penelitian ini memberikan dukungan empiris bahwa adanya aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu melalui teknik intervensi yang disebut SCAT dapat memitigasi terjadinya bias judgment, yaitu bias penyampaian informasi umum dalam pembuatan keputusan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa SCAT dapat mencegah terjadinya bias efek keunggulan. Yang terakhir ada Blinder dan Morgan melakukan penelitian pada tahun 2000 yang menguji perbedaan sistematis keputusan individual versus keputusan kelompok. Dua pertanyaan penting yang diajukan yaitu pertama, apakah keputusan keuangan yang dilakukan oleh kelompok dilakukan secara lebih lambat dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh individu? Dan yang kedua, apakah keputusan kelompok secara rata-rata lebih baik dibanding dengan keputusan individu? Penelitian ini menjelaskan fenomena pembuatan keputusan yang menggunakan teori permainan atau games theory yang mengaitkan pertandingan antara individual melawan kelompok. Dengan pendekatan eksperimen, hasil penelitian mengindikasi bahwa tidak ada perbedaan antara kecepatan pengambilan keputusan antara kelompok dan individu. Namun, temuan selanjutnya menyatakan bahwa keputusan kelompok lebih baik dari keputusan individual dalam kebijakan moneter. Itulah materi mengenai pembuatan keputusan kelompok yang telah kita jabarkan ke dalam 8 poin pembahasan. Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.